akan mengikuti pemerintahan Prabowo Gibran. Jabatan apapun yang ditawarkan akan saya tolak. Kalau soal ikut pemerintahan Prabowo, saya sudah bilang dengan sadar dan berkali-kali, sampai 5 tahun saya tidak akan mengikuti pemerintahan Prabowo Gibran. Jabatan apapun yang ditawarkan akan saya tolak. Yang mau ngajak lu siapa? Ih, kepedean banget Rapli Harun. Ih, namanya kagak ada orang lain nih yang mau menjabat nih. Lagian kagak level sama lu mah. Walaupun lu diajak nih, paling-paling suruh jagain si Bobby tuh, kucingnya Pak Prabowo. Mau diberi jabatan apapun, mau ditolak, jangan kepedean. Lu mah kagak level di pemerintahan Pak Prabowo. Yang ngajak lu siapa? Ih, kepedean. Lu mah gak cocok lagi di Pak Prabowo. Nanti kena virusnya semua tuh. Mulut ember lu. Lu cocoknya di sana, di negara Yaman, bukan di Indonesia. Ya sekarang aja lu jadi gelandangan, nggak malu lu di Indonesia cuma jadi gelandangan. Ih. Rapli Harun bilang, saya tidak akan mengikuti pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, jabatan apapun yang ditawarkan akan saya tolak. Rapli Harun. Ya, kalau kau tak mau mengikuti pemerintahan Prabowo dan Gibran, kusarankan sama kau, cabut aja kau dari Indonesia ini. Ya, gak ada gunanya juga kau di Indonesia ini. Provokator, menebar kebencian, bikin semak aja kau di Indonesia ini. Lagian yang mau nawarkan kau jabatan di pemerintahan Prabowo dan Gibran siapa? Gak usah kepedean kau, Rapli Harun. Ya, gak ada juga yang menawarkan kau jabatan. Pak Prabowo juga tahu siapa kau. Cuman seorang provokator yang membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau kau nggak mau dipimpin sama Prabowo dan Gibran, ya cabut aja, nggak usah banyak kali cerita, ya kan? Mimpi kau jangan kelamaan, perasaan ada yang nawari jabatan. Padahal kalau ditawari jabatan, ya kan senyapnya mulut kau itu. Ya, Rapli Harun, kau usah kepedean kau, nggak ada yang nawari kau jabatan. Bikin malu aja kau. Sok yang paling oposisi. Kalaupun ditawarkan sama Prabowo Gibran kau nggak mau, yang mau nawarkan kau pun siapa? Goblok lah orang itu, betul. Kalau sempat kau ditawarkan jadi salah satu menteri entah apalah posisi kau di dalam kabinet Prabowo Gibran, kalau memang kau ditawarkan dikasih posisi, goblok orang tuh. Iya. Kau itu ya, Rapli Harun, kau itu perusak generasi penerus. Anak bangsa ini rusak gara-gara kalian. Iya, provokator kau. Dipecat kau kemarin jadi apa? Jadi menteri apa kau? Ya, di pemerintahan Jokowi. Habis itu, demo-demo itu pun ikut kau di dalamnya itu. Kau itu tipe manusia munafik. Ya, cocoknya kau tinggal di gurun sana, naik onta kau cocoknya. Paham kau? Manusia munafik. Rupanya pede amat sih lu bang, pengen banget diajak sama Pak Prabowo. Lagian juga Pak Prabowo, siapa yang mau ngajak lu? Sorry ye. Lagi-lagi Pak Rapli Harun, Anda seorang pakar hukum. Tetapi, kok bisa ya seorang pakar hukum mengeritik kepala negara? Oh, bisa ya? Bisa. Kalau begitu selama ini kami masyarakat biasa yang mengeritik kepala negara pasti dipenjara. Kami masyarakat sipil yang mengeritik tentang lembaga besar negara yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini pasti dipenjara. Berarti hukum negara kita ini, Pak Rapli Harun melakukan tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Karena kami tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Atas itu bagaimana? Karena hukum berlaku untuk kami masyarakat saja, kepada Pak Rapli Harun tidak berlaku. Begitu. Karena begini kenapa saya bilang kepada Pak Rapli Harun tidak berlaku. Anda sendiri pakar hukum. Ya? Kok bisa Anda sendiri tidak tahu tentang
hukum mengeritik kepala negara itu sanksinya apa? Anda sudah mengeritik kepala negara, Anda sudah memfitnah kepala negara, Anda sudah mencemooh kepala negara. Seharusnya Anda sendiri tahu apa hukumnya orang yang memfitnah, mengeritik kepala negara. Pasti penjara kan? Sekarang sesuai pakar hukum yang baik, kami minta tunjukkan bukti-bukti dan hukum-hukum yang dilanggar oleh Pak Jokowi dan juga data yang valid supaya kami tahu. Pak Rafli Harun seorang pakar hukum tapi tidak tahu hukumnya. Seharusnya Pak sudah mengeritik kepemimpinan kepala negara ini. Pak harus ditangkap. Pak harus diproses secara hukum. Karena Pak pakar hukum. Kok bisa ya? Hukumnya tajam ke bawah kami masyarakat, tapi tumpul ke atasnya orang yang pakar hukum. Ini hukum apa ini? Tolong Pak Rafli Harun jawab dulu. Saya tidak masuk ke dalam-dalam lah. Saya hanya tanya aturannya hukum yang katanya Pak Rafli Harun pakar hukum ini. Ya, hukum model apa ini? Yang tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Masyarakat biasa menghina presiden saja sudah dipenjara. Lalu Pak Rafli Harun yang menghina Pak Presiden katanya Mulyono, apa segala macam. Bagaimana Pak? Tolong Bapak jawab dulu. Saya punya pertanyaan ini Pak. Bapak lah yang harus dipenjara. Itu baru menjalankan hukum yang benar Pak. Jangan mengatas nama pakar hukum tetapi bodoh dalam menjalankan hukum. Ya Pak? Iya. Jangan kau membuat hukum ini tajamnya ke bawah kami masyarakat, tapi tumpul ke atas Anda. Seolah-olah Anda itu tidak terikat dengan hukum. Seolah-olah Anda itu bebas dari hukum. Ini negara hukum. Jadi, kita semua tidak terbebas dari hukum. Siapa yang sudah menghina kepresidenan harus dipenjara. Termasuk Anda, Faisal Agaf, dengan ini, pokoknya siapa saja yang sudah ini provokator itu harus ditangkap, diadili juga, supaya hukum itu murni. Ya Pak, tolong Bapak simak baik-baik saya punya perkataan ini. Saya orang NTT ya Pak, saya orang Kupang ya Pak. Karena yang kami orang timur tahu ini, ya Pak, Indonesia itu bukan hanya di Jakarta, ya. Indonesia itu bukan hanya di Jawa saja. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miami sampai Pulau Rote. Termasuk kami orang timur juga orang Indonesia. Jadi Bapak jangan seolah-olah Bapak mau bikin dinasti lainnya Bapak. Bapak mau bikin kubu dinasti ulang lagi. Ya Pak? Tolong Pak. Ya. Hukum itu jalankan dengan benar. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya Pak? Seolah-olah Bapak itu bebas dari hukum. Ya Pak? Ini Indonesia Pak. Bapak ini masyarakat juga. Bapak bukan pimpinan negara, Bapak masyarakat, hanya diangkat menjadi pakar hukum. Berarti anggap saja Bapak mau merajalela hukum itu, Bapak tidak ini terikat oleh hukum itu, tetapi masyarakat harus terikat oleh hukum itu. Wah, ini negara macam apa ini Pak? Cara berpikir Bapak seperti apa itu Pak? Tolong Pak, diperbaiki ulang.
Ya, ngomong pakai otak. Ya Pak, ngomong itu pakai otak. Jangan cepat Anda berpikir, tapi jangan cepat Anda berbicara ya Pak. Tapi lambat untuk Anda berpikir. Ya Pak. Oke. Oke. Salam merah putih.